Shalom, selamat sore jemaat UPC yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang luar biasa, kembali kita bisa bertemu di dalam ibadah rangkaian doa 10 hari Pentakosta. Kita yakin dan percaya malam hari ini kita akan menerima lawatan yang daripada Roh Kudus. Kita akan dipenuhi dengan kuasa-Nya. Sebab dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan yang baru, kita akan mempunyai kuasa dan keberanian untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita undang untuk kita boleh menerima jamaah Roh Kudus malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Yesus, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kalamashi. Yesus kalamashi. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami rindu jamahan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi setiap jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku.
jamahan-Mu, penuhi seluruh jemaat-Mu Tuhan, lewat kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Janji-Mu bagi setiap kami, Engkau memberikan penolong yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala la 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 Moshe la 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 segala la la ma la ma la ma. Haleluya segala la ma la ma la Yesus. Haleluya segala la ma segala la la ma la ma Yesus segala. Segala la la ma la ma la ma Yesus segala la segala la ma Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan, memperkenankan kami untuk datang menghampiri tahta-Mu, untuk kami boleh merasakan jamaah dan lawatan Roh Kudus dalam hidup kami. Sungguh kami memerlukan Engkau Roh Kudus, penolong dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami buka hati kami. Roh Kudus melawat setiap jemaat-Mu malam hari ini. Engkau memberkati ibadah doa 10 hari malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dalam kasih setia Tuhan. Memberkati Diakon Binoto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan Engkau taruhkan dalam bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan sungguh membangun seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan jalan ibadah malam hari ini. Dan kami siap menerima lawatan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah dibatasi oleh tempat, tidak akan pernah dibatasi oleh waktu. Sekalipun kita beribadah secara online, tetapi kita yakin dan percaya ada gerakan Roh Kudus di dalam setiap kita, amin. Yang percaya katakan amin, lambaikan tanganmu. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian ini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Di mana? Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatimu.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, itu menyenangkan hati Bapa. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Berikan hikmat makrifat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu kami dikuatkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam ibadah hari yang keempat dalam rangkaian doa 10 hari Pentakosta. Nah, tema firman Tuhan kita malam hari ini, peka terhadap Roh Kudus. Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di Korintus terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di antara jemaat. Oleh sebab itu, di dalam 1 Korintus pasal 1 katakan, dari keluarga Chloe memberitahukan kepada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan salah satu bunyi isi suratnya itu dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa perpecahan terjadi di jemaat Korintus? Dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan? Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menyebabkan perselisihan di antara jemaat yang ada di Korintus. Yang satu mengatakan aku dari golongan Paulus, dan jemaat yang satu lagi mengatakan aku dari golongan Apolos. Jemaat di Korintus ini membanggakan dirinya bahwa yang diajarkan Paulus itulah yang paling benar dan Apolos tidak benar, atau Apolos yang paling benar dan Paulus yang tidak benar. Inilah saudaraku yang menyebabkan perselisihan di antara jemaat yang ada di Korintus. Mereka saling meninggikan diri, menganggap ajarannya yang benar, menganggap dirinya yang benar. Dan perselisihan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan kita bergereja saat ini. Perselisihan, perpecahan juga terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Nah saudaraku ya Tuhan, apa yang menyebabkan perselisihan atau perpecahan di dalam berjemaat ataupun di dalam rumah tangga? Yang pertama yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan, tidak mau ditegur atau dinasihati. Ketika orang salah ditegur, tambah marah. Orang salah diarahkan ke hal yang benar, tidak mau. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah benar. Kalau ditegur, dia akan berkata, memangnya kamu siapa menegur saya? Emangnya siapa kamu menasihatin saya? Nah, ini yang terjadi saudaraku ya Tuhan. Tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima nasihat. Nah, inilah yang menyebabkan perpecahan. Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini saudara Tuhan, tugas kita sebagai anak Tuhan. Kalau melihat saudara kita salah, ya kita tegur. Dan yang ditegur saudara sadar, menyadari dirinya salah. Nah, ketika hal ini terjadi, maka tidak akan terjadi perselisihan. Ketika yang muda menegur yang tua bisa menerima. Ketika anak muda ditegur orang tua bisa menerima. Nah, inilah sesuatu yang indah saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan saudara kita yang lain. Kalau salah kita tegur. Kita arahkan ke dalam yang benar. Ketika saling mengasihi ini terwujud di dalam kehidupan kita bergereja maupun berumah tangga, berkeluarga, maka berkat Tuhan akan dicurahkan saudaraku. Yang kedua, apa yang menyebabkan perselisihan atau perpecahan? Tidak peka terhadap Roh Kudus. Tidak peka mendengarkan suara Roh Kudus. Dalam firman Tuhan tadi katakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, seharusnya kita harus peka akan suara Roh Kudus. Peka itu sendiri memiliki arti sensitif, saudaraku. Nah, ketika kita peka bahwa perbuatan kita tidak benar, kita harus cepat sadar. Kalau kita salah ditegur, ya kita terima teguran itu. Kita terima nasihat itu. Nah, kenapa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara kepada kita, saudara yang Tuhan. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada kita? Yang pertama melalui hati nurani kita. Melalui firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara Kristus Tuhan, agar kita peka terhadap suara Roh Kudus, kita harus membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah tuntunan hidup kita, saudara Kristus Tuhan. Kita baca Alkitab ini. Sebab inilah yang menuntun hidup kita kepada kebenaran. Tadi saya katakan, melalui hati nurani kita. Bagaimana Roh Kudus bisa berbicara melalui hati nurani kita? Mari kita buka di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara Kristus Tuhan, Roh Kudus bisa berbicara kepada saya dan saudara melalui hati nurani kita. Contoh nih saudara, ketika saudara menghadapi persoalan, perselisihan, Roh Kudus itu akan berbicara dalam hati nurani kita. Hati nurani kita pasti Tuhan akan mengatakan, kalau kita salah mengambil tindakan, jangan lakukan. Hati nurani kita adalah mengajari kita. Roh Kudus itu akan berbicara lewat hati nurani kita. Pernahkah saudara salah mengambil keputusan? Padahal Roh Kudus sudah berbicara dalam hati nurani saudara. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan ini. Tetapi seringkali kita tidak mendengar suara Roh Kudus. Tetapi kita lebih mendengar suara hati kita. Sehingga apa? Ketika kita salah mengambil keputusan, kita menyesal. Coba ya kalau saya tadi melakukan ini, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik.
Roh Kudus tidak akan menjerumuskan kita hal-hal yang merugikan akan hidup kita. Tetapi Roh Kudus akan mengajari kita, Roh Kudus akan membimbing kita. Sehingga kita ketika menghadapi persoalan, baik di dalam bergereja ataupun di dalam keluarga, ketika kita dengar-dengaran akan suara Roh Kudus, maka kita akan bisa melewati semuanya. Tetapi ketika kita tidak bisa mendengarkan atau kurang peka terhadap suara Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi perselisihan, yang terjadi perpecahan. Maka tidak heran saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang gundul tidak mau bergereja, maka tidak heran kalau ada keluarga-keluarga berpisah. Karena apa? Tidak dengar-dengaran suara Tuhan, lebih mendengarkan suara hati kita. Oleh sebab itu saudaraku Tuhan, mari kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita tetap tinggal dalam Roh Kudus, agar Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita. Kita harus menempel kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita adalah ranting, Tuhan Yesus adalah pokok. Ranting tidak mungkin berbuah kalau tidak menempel dalam pokok anggur. Demikian halnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan kalau kita di luar Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lebih erat lagi, kita lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan di zaman sekarang ini. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan terhanyut saudaraku oleh arus dunia ini. Demikianlah saudara Tuhan, firman Tuhan. Dan biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kita. Firman ini menyatukan kita, sehingga di antara jemaat kita boleh sehati sepikir. Di dalam berkeluarga, berumah tangga, kita juga sehati sepikir, seia sekata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Benar ya Bapa, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Kami akan tersesat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tinggal dalam pokok anggur ya Bapa. Kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kami boleh berbuah dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Bapa, terang bagi jalan kami. Firman-Mu itulah kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dianugerahi Tuhan dengan diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita menyikapi Roh Kudus yang tinggal dan selalu hidup bersama dengan kita. Maka firman Tuhan mengingatkan supaya kita peka terhadapnya. Saudara-saudara, harus kita akui bahwa hidup ini kadang-kadang atau bahkan seringkali kita lebih peka kepada hal-hal yang temporer, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita kurang peka terhadap Roh Kudus dengan kuasanya. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Allah secara pribadi, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Oh Tuhan, kiranya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami hidup peka terhadap Roh Kudus. Kami hidup menurut perintah daripada Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu berkarya di dalam diri jemaat-Mu. Terima kasih saat kami berdoa, Engkau berkarya secara luar biasa. Sehingga setiap kami hidup jemaat-Mu,
kami betul-betul peka terhadap Roh Kudus saat kami memiliki masalah. Kami peka terhadap Roh Kudus, apa rencana Tuhan di dalam setiap persoalan masalah hidup kami. Saat kami sedang dalam kekurangan, ajarlah kami selalu peka terhadap Roh Kudus, apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Selalu yang terbaik, selalu yang paling indah di hadapan Tuhan. Saat kami berada di dalam pergumulan, oh Tuhan, biarlah kami, seluruh jemaat-Mu, kami benar-benar melihat secara mata rohani, dan kami peka terhadap suara roh, kami peka terhadap Roh Kudus, dan kami percaya pergumulan apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau memberikan kemenangan. Maka kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Engkau mengubahkan pribadi kami, dimanapun kami berada. Siapapun yang ikut dalam doa 10 hari Pentakosta ini, Tuhan menolong, memberikan kepekaan. Jika saat ini mereka sedang dalam persoalan, jika hari ini ia sedang dalam permasalahan, kami tahu Engkaulah jawaban kami ya Tuhan. Engkaulah jawaban satu-satunya yang selalu mendampingi dan menyelesaikan persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sekali lagi kami berdoa, kiranya seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka selalu menempatkan Allah Roh Kudus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kini kami berdoa untuk anak-anak muda kami di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk ini, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Tetapi buatlah anak-anak muda profesional kami, mereka peka terhadap Roh Kudus, sehingga apa saja yang dikerjakan selalu bertanya, selalu berdoa, selalu bergumul terlebih dahulu, sehingga langkah-langkah mereka sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, mereka tidak bisa ke gereja, mereka tidak bisa beribadah karena situasi kondisi pandemi. Tapi kami percaya Tuhanlah yang membuat anak-anak kami peka terhadap suara Roh Kudus, peka terhadap Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, buatlah mereka memahami Engkau dalam segala perkara. Buatlah anak-anak kami mengerti bahwa yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik. Kami berdoa juga untuk kaum Parentalia. Mereka selalu beribadah online, secara online di dalam rumah. Ya Tuhan, kami bersyukur mereka adalah Parentalia yang sangat setia kepada Tuhan. Maka hari ini saat kami diingatkan oleh Roh Kudus tentang kepekaan terhadap Roh Kudus itu sendiri, maka Tuhan membawa seluruh Parentalia, siapapun dia, dimanapun Parentalia berada, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup membuat kaum Parentalia selalu peka terhadap Roh Kudus. Kepekaan terhadap Roh Kudus, kesetiaan mereka sungguh mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Siapapun kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk doa malam dalam rangka doa 10 hari Pentakosta yang hari ini telah kami kerjakan.
Engkau sudah memberkati hamba-Mu, memberkati pelayan-pelayan-Mu, baik itu worship leader, pemusik, memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau sudah memberkati setiap kami, bahkan seluruh jemaat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah 10 hari Pentakosta ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki seluruh aktivitas kami. Tuhan, Engkau selalu menolong, memelihara, dan selalu mendampingi kami. Jika malam ini kami akan beristirahat, kami yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus yang setia selalu memberikan perlindungan kepada kami semua. Akhirnya kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah anak-anak Tuhan tetap percaya bahwa Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan doa, menyerahkan permohonan kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan demikian saudara-saudara, doa malam dalam rangka doa 10 hari Pentakosta sudah selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.